bulan puasa, biasanya yang dicari sama Kak Nadia itu apa sih? Ada nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan dari bahkan orang tua kamu atau teman-teman kamu di sekitar kok akhirnya memilih vape padahal kan kamu nggak ngerokok awalnya? Wah keren nih, cewek bisa jago ngetrik. Awal mulanya kayak gimana sih sebenarnya? Hello Dreamers, jadi hari ini aku mau podcast. Tapi podcast kali ini spesial banget karena aku ditemenin sama vapers cewek yang sekarang sudah berhijab, jadi hijabers. Terus influencer juga dari Surabaya. Jadi buat kalian yang kepo langsung aja kita panggilin Kak Nadia. Hey, halo Nabila, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih bulan puasa ini? Aktivitasmu sehari-hari? Aktivitas sehari-hari mungkin lebih pasif ya, kan lagi bulan puasa, terus covid juga. Terus covid juga. Nah, untuk bahas-bahas covid nih, masih sering keluar kota atau masih Nggak sering pernah keluar? sama sekali, pasca pandemi nggak pernah Nggak pernah sama sekali, cuma di rumah nemenin Kak Ivan gitu ya. Iya. Terus aku mau tanya sih, tips untuk vapers di Indonesia ini kalau misalnya di bulan puasa itu kayak gimana sih? Maksudnya biasanya kan ada yang nggak kuat nih nahan untuk nggak nge-vape, atau aku tiba-tiba dia mokel gara-gara cuma nge-vape gitu. Biasanya kan banyak yang seperti itu. Kalau misalnya tipsnya dari Kak Nadia sendiri atau Kak Ivan biasanya sering nge-vape terus tiba-tiba puasa ini, Tipsnya yang pertama apa ya? Mungkin tanemin ke diri sendiri dulu sih, emangnya oh iya beneran bener mau sih puasa ya, apa bener enggak gitu kan. harus niat dulu yang utama. Karena kepengenan mokel itu kan sugesti ya, Iya, jadi bener, mungkin bener. cari kegiatan, atau mungkin jangan sering-sering lihat sosmed yang makanan iya, atau nge-vape. iya. Tapi kan nge-vape itu biasanya bikin kayak candu gitu sih, kayak aku nggak nge-vape bingung gitu. Itu banyak perspektif sih menurut aku. Kalau aku pribadi nggak ngerasain hal yang sama. Oh, Cuman betul. mungkin di sisi lain suamiku kayak begitu. Jadi di rumah tuh ada dua tipe. Memang dia kalau nggak nge-vape seharian tuh mungkin ada perasaan candu. Mungkin Iya, tadi pengaruh benar-benar. sama dulu dia yang awalnya perokok. Jadi badannya tuh udah menyesuaikan untuk butuh nikotin dengan Butuh nikotin. kadar sekian. Sementara akunya dulunya kan bukan perokok. Jadi Oh, mungkin jadi sifat langsung candu nge-vape gitu ya? Iya. Sugesti kecanduan sama vape itu nggak setinggi mereka yang mantan perokok. Nah, kan ini bulan puasa. Biasanya yang dicari sama Kak Nadia itu apa sih? Pertama kali, misal minuman manis atau makanan langsung, gorengan, atau bahkan mending aku nge-vape dulu deh kayak gitu. Pas bukanya Pas bukanya kurma kalau aku. kurma. Iya, aku soalnya nagihnya itu sama barang manis. Hmm. Seharian tuh rasanya kayak bukan haus tapi pengen makan manis. Pengen makan manis ya. Kurma pastinya aku sikat atau Gak nge-vape ya. Terus untuk Kak Ivannya mungkin ada kan beberapa tipe vapers ya, yang mungkin karena dia tahu mungkin ada beberapa temen yang harus nge-vape dulu atau harus makan manis kayak gitu. itu berapa menit sebelum buka puasa udah coiling dia, pasti udah siap-siap Udah plastik ya? udah mikir mau nge-vape apa ini gitu. Oke, untuk Kak Nadia sendiri nih, kita kan vapers Indonesia mungkin udah banyak yang kenal sama Kak Nadia, tapi kita belum tahu kapan sih sebenarnya awal mula Kak Nadia ini jadi nge-vape, jadi vapers, bahkan jadi tricker sekalipun. Gini sih, kalau aku lihat, aku tahu Kak Nadia itu pertama kali pasti dari tricker. Ya. Wah keren nih, cewek bisa jago ngetrik. Awal mulanya kayak gimana sih sebenarnya? Awal mulanya itu karena pacaran sama Ivan. Sama Ivan itu dikenalin sama vape, terus kayak dia tahu aku tertarik sama kok bisa keluar gitu kan gitu. Oh, oke. Terus dia ngajarin aku beberapa waktu. Ternyata aku bisa bikin juga. Sama dia diminta buat posting video juga. Nah dari situ ternyata feedbacknya dari orang tuh ya beragam, tapi mayoritas ya kayak karena pada waktu itu masih jarang banget sih memang, cewek-cewek nge-vape itu masih jarang. jadi di situ ada opportunity yang ya kayak pisau bermata dua lah, ada yang pro kontra. Oke. Terus kira-kira tahun berapa sih waktu itu? Masih ingat gak ya? 2016. 2016 awal mula nge-vape. Iya, Awal mula nge-vape. vape ya.
Cuman dari misal nih kan ada teman-teman yang memang teman-teman lama, kok kamu nge-vape sih akhirnya kayak gitu. Ada nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan dari bahkan orang tua kamu atau teman-teman kamu di sekitar, kok akhirnya memilih vape padahal kan kamu nggak ngerokok awalnya? Kalau dari teman sih mungkin aku juga orangnya jarang itu ya, jarang bergaul. Maksudnya temen aku semenjak pacaran sama Ivan kebawa jadi teman dia semua. Teman lama aku mungkin aku lost kontak, jadi aku nggak tahu persepsi mereka juga. Cuman dari periode 1 tahun sih mungkin karena dulunya Instagramku tuh isinya karena kerjaan aku dulu kan desainer gambar gitu. Jadi mungkin ada apa ya, irisan yang agak heran karena cukup jauh. Ya berubahnya drastis kok, dari gambar akhirnya sekarang banyak ya video ngetriknya Kak Nadia kayak begitu. Kalau dari orang tua sih nggak ada, justru sekarang papaku yang dulunya perokok akut udah berhasil pindah ke vape dan kondisinya lumayan membaik karena pada waktu itu karena faktor umur juga kebiasaan ngerokoknya bikin dia sering sakit. Akhirnya mamaku paksa buat lu kasih vape aja ke papamu. Sekarang udah mulai vape. Berarti open ya sama orang tua, maksudnya dari awal udah open, kamu nge-vape dibolehin gitu. Beruntungnya Kak Nadia itu dibolehin sama orang tuanya nge-vape. Biasanya karena kalau misalnya cewek itu kan kadang bahkan cowok pun ditanya kenapa sih nge-vape, karena kan masih bahaya atau belum tahu tentang vape sebenarnya seperti itu kan, banyak pikiran-pikiran yang ini bahan kimia atau seperti apa seperti itu. Tapi Kak Nadia ini open banget sama orang tuanya dari awal, memang udah izin untuk nge-vape dulu. Berarti izin ya? Enggak sih kalau izin, cuman waktu ditanyain mungkin mereka lebih ke ya udah kamu udah gede, tanggung jawab juga semua risiko juga kamu udah siap kan. Oke. Berarti udah dibalikin lagi ke Kak Nadia karena udah dewasa, udah tahu gitu. Nah terus kan aku beberapa lihat video itu sampai banyak banget videomu yang memang hampir dibilang jago banget gitu loh. Itu berapa lama sih bisa jadi seperti itu Kak Nadia yang seperti itu? Jago tuh standarnya orang beda-beda ya. Kalau menurutku jago sih. Kalau dibanding trigger sekarang mungkin aku udah terbilang nggak sama sekali. Tapi mungkin pada masa itu progresnya lebih cepat karena aku dikelilingi sama teman-teman laki-laki yang memang punya visi atau hobi yang sama. Jadi setiap harinya aku berteman sama mereka, berkumpul sama mereka, kita ngomongin hal yang sama, kita latihannya juga bareng. Jadi sharingnya tuh lebih efektif. Mungkin beda sama trigger yang nge-build sendiri, dia nggak ada komunitas, nggak ada temen, latihan juga sendiri. Dia di rumah progresnya sendiri. lebih lama. Oke. Nah, untuk tujuannya sendiri, awal mula maksudnya tujuannya untuk aku pengen bikin video trik ini tujuannya apa? Untuk nunjukin sebenarnya nge-vape itu bisa nge-trik seperti ini loh, atau apa namanya? Ya memang ini hobi aku cuman pengen kalian tahu hobi aku bisa seperti ini kayak gitu. Tujuannya lebih mau ke nunjukin ke sisi yang mana? Sebenarnya ada pergeseran motif ya kalau dari tahun ke tahun. Awal aku posting memang selain untuk hobi aku juga suka coba hal baru dan ternyata aku ditampung di komunitas gitu. Ada opportunity di situ, tapi berjalannya waktu mungkin motifnya udah jadi motif komersil, karena udah jadi profesi juga. Nah akhirnya sampai dijulukin influencernya vape nih Kak Nadia nih sama Kak Ivan. Pokoknya kalau denger Kak Nadia sama Kak Ivan itu pasti wah ini influencernya vape, bahkan jago nge-track juga kan. Waktu itu aku lihat di Instagram kamu langsung banyak banget apa video-video triknya, bahkan sampai kalian menikah. Nah kalian menikah itu gimana sih, maksudnya kayak aku lihat prewed kalian, terus bahkan ada beberapa vapers yang bilang gini, ini vapers, 2 vapers terus weddingnya tuh ngerasa ini goals banget gitu loh, kayak ini sesama vapers. Terus aku lihat prewedmu juga seperti itu, terkonsep banget. Sebenarnya kalau mau ngasih kesan dari prewed itu memang aku mungkin sama Ivan nggak mungkin sampai nikah kalau nggak kerja di vape. Jadi semua perjalanan aku menuju ke pernikahan itu pun biayanya juga aku sama Ivan kerja berdua, hanya bisa biayain semuanya sendiri. Pernikahan juga, prewed juga, yang dimana konsepnya itu aku sama Ivan mikir-mikir sendiri. Sama aku dulu punya tim 2 orang,
buat bikin video gitu, kita bikin kayak begitu. Akhirnya aku nggak nyangka juga kalau feedbacknya bakal bagus. Oke, berarti awalnya memang hobi gabung sama komunitas sampai akhirnya jadi ini nggak sih, maksudnya kayak ada penghasilannya di vape ini gitu, akhirnya sampai bisa nabung sendiri sampai akhirnya menikah gitu. Kira-kira tanggal berapa sih sebenarnya waktu kalian nikah? September kira-kira. Kira-kira tanggal berapa ya? Tepatnya? 9 kayaknya. Tanggal nggak penting, yang penting udah nikah aja. Oke, ya benar. Tanggal kayaknya nggak penting nih. Tips dari Kak Nadia, tanggal tuh nggak penting, Dreamers. Yang penting apa? Setia, selalu kompak ya. Aku mau tanya, jadi sampai sekarang masih konsisten nggak sih, maksudnya bikin video atau tetap berpenghasilan di sini waktu udah nikah ini loh? Lebih konsisten sih, karena aku sama Evan mungkin udah di dunia vape hampir 6 tahun. Kita sebagai bisa dibilang influencer vape itu juga pengen ada upgrade lah, dari personal branding juga, kerjaan juga betul. Pengennya juga nggak sama kayak tahun-tahun sebelumnya, pengen ada kemajuan. Jadi kita mungkin di video vape mungkin udah nggak sesering dulu nge-trick karena kita udah punya banyak opsi lain lah. Agak bosen juga. Jadi kita pengen bikin konten yang fresh ya, mungkin selain vape atau tetap vape, tapi mungkin dibungkus dengan bungkus baru. Oke, maksudnya nggak tentang trigger doang gitu ya. Nah, karena dia ini kan udah lumayan lama ya di sini di industri vape. Nah, apa sih pesan untuk vapers pemula yang baru nge-vape? Kalau dari aku sih mungkin buat pemula itu masih ada skeptis ya sama apakah vape ini lebih aman dan lain-lain. Cuman pertanyaannya itu harus direkonstruk menjadi apakah vape itu lebih aman daripada rokok, atau apakah vape itu bisa membuat orang yang awalnya sehat jadi tidak sehat. Itu dua pertanyaan yang berbeda. Yang mutlak jawabannya adalah apakah vape lebih aman dari rokok? Iya, kalau bandingannya rokok. Tapi mungkin pertanyaannya orang-orang tuh kayak apakah vape ini bisa bikin sakit atau apakah ada efek jangka panjang, bahaya atau seperti apa gitu ya. Kalau kata aku sebenarnya kita itu nggak boleh terlalu berlebihan sama melakukan apapun, termasuk vape. Jadi kita nggak boleh kayak mengkotakkan bahwa vape ini satu-satunya hal yang berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada kesehatan. Kalaupun kita memutuskan untuk nge-vape, harus terima resikonya juga. Sama kayak kita memutuskan tuh hari ini beli junk food dan besok-besoknya dan lain-lainnya, itu juga kita harus terima resiko. Sama juga nge-vape. Kalau kita masih nggak mau terima resiko atau pengen yang 100% aman di dunia ini, nggak ada. Betul. Jadi lebih baik sebagai vapers baru, pastikan dulu kalian itu sudah paham betul sama resiko yang walaupun hari ini belum ada jurnal terkait sama itu, karena mungkin periode fenomena vape ini kurang dari 10 tahun. Iya. Jadi jurnalnya juga belum ada, penelitian yang pasti juga belum ada. Jadi kita sebagai orang yang terjun di periode awal, di dekade awal itu juga harus siap kalaupun beberapa puluh tahun ke depan bakal ada efek samping. Betul. Dan itu risiko harus diterima sama semua vapers. Jadi semuanya yang berlebihan juga nggak bagus ya, tetap apapun itu, termasuk vape. Oke. Jadi itu tadi penjelasan untuk Kak Nadia untuk para vapers pemula atau yang baru nge-vape. Itu ya, itu tadi jawabannya. Pokoknya apapun yang berlebihan itu nggak baik, Dreamers. Oke, jadi itu tadi kita sudah ngobrol banyak sama Kak Nadia. Kak Nadia juga udah jelasin tentang personalnya tadi dia, terus sama pesan-pesan untuk kalian juga di luar sana yang misalnya baru nge-vape, itu gimana sih resikonya nanti yang bisa diterima sama mereka sendiri ya. Nah, kebetulan Kak, kemarin aku tuh launching liquid My Oats yang Masterpiece. Jadi udah tahu belum nih untuk liquid yang My Oats Masterpiece? Sebelumnya udah tahu belum sih kalau misalnya My Oats ini? Udah tahu dong. Udah tahu dong pastinya. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama Kak Nadia, aku juga udah ngobrol-ngobrol. Terus kalian juga buat vapers pemula atau yang baru bergabung
di dunia vape ini. Jadi kalian pesannya tadi nggak boleh ada yang berlebihan dan bisa menanggung resiko-resiko yang bakal terjadi gitu. Nah Kak, kebetulan kita kemarin tuh launching Liquid My Oats Masterpiece. Jadi sebelumnya udah tahu belum nih untuk liquid satu ini? Udah. Kira-kira udah berapa varian nih sekarang My Oats? Untuk variannya My Oats sendiri ini udah 7 varian. Berarti Masterpiece ini yang ke-8? Enggak, Yang jadi ke-7. Masterpiece-nya udah yang ke-7. Nah, awalnya itu ada liquid My Oats yang rasa crackers, terus kita buat juga yang strawberry, kita juga buat yang choco banana, lanjut ke coffee, terus kita ada Milo juga, terus yang terakhir ada mochi. Nah, yang paling baru ini My Oats Masterpiece ini, Kak. Nah, kenapa kok namanya Masterpiece di yang ke-7? Nah, untuk nama Masterpiece ini kita itu sebenarnya jadi mau menunjukkan rasa awal mula si My Oats ini kayak apa sih sebelum ditambahin rasa-rasa sebelumnya. Originalnya My Oats. Justru Masterpiece itu yang plain. Ya. Dari semua seri Betul. My Oats. Ya. Jadi sebelum ada rasa strawberry, tambahin rasa strawberry, cracker, Milo, mochi, itu awal mulanya ini Masterpiece ini gitu. Oke, jadi ini itu udah tersebar Kak di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh vape store Indonesia, terus juga bisa beli online. Jadi kita juga ada aplikasi namanya Indonesia Dream Juice. Kalian download aja di Play Store, kalian bisa beli Liquid Masterpiece ini di situ. Dan kita semua kalau beli online tuh free ongkir seluruh Indonesia. Jadi kita support untuk karena COVID ini kan, kita jadi support free ongkir biar mereka maksudnya nggak perlu keluar yang pengen stay safe di rumah itu masih bisa nikmatin liquid ini. Keren sih, aku baru pertama kali lo ada liquid yang punya aplikasi di. Iya, jadi kita punya aplikasi di Play Store itu namanya Indonesia Dream Juice. Nah itu juga ada beberapa poin-poin gitu sih, poin-poin yang bisa ditukar sama merchandise kita. Oh iya, ada kayak membership ya, gitu ya? Betul. Jadi kalian vapers atau dreamers di luar sana yang pengen banget beli liquid, kalian bisa langsung aja download aplikasi Indonesia Dream Juice di Play Store karena di situ banyak banget promonya dan yang serunya lagi itu free ongkir seluruh Indonesia. Jadi kalian cukup di rumah aja, kalian bisa nge-vape tanpa ngeluarin ongkir. Oke, jadi kita mau ada giveaway juga nih Kak. Dari tadi kita ngobrol, mereka kan pasti menunggu giveaway. Di akhir ini ada giveaway-nya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama nih Kak, jadi nanti caranya gini Kak. Kita ada pertanyaan, langsung aja jawab di kolom komentar kita di YouTube kita ini. Jadi kalian udah lihat ya video kita tadi ngobrol-ngobrol, udah tahu karena dia ini berapa lama sih nge-vape. Nah, pertanyaannya ini masih nyambung. Jadi berapa lama sih karena dia sudah di industri ini atau sudah nge-vape? Jadi dari tadi sudah kita bahas. Jadi kalian langsung aja cari jawaban, langsung aja dimundurin lagi untuk cari jawabannya, Dreamers. Nanti jawabannya kita sortir dan yang pastinya sudah jelas jawabannya akurat dari Kak Nadia ya. Cepet-cepetan berarti ya? Iya, cepet-cepetan nanti kita sortir. Oke, untuk pertanyaan kedua aku serahin ke Kak Nadia deh. Mau tanya aku ya? Terserah. Pertanyaan dari Kak Nadia nih. Pertanyaan yang kedua, bulan apa aku sama Ivan menikah? Memutuskan untuk menikah atau menikah nih? Menikah ya? Iya, menikah. Memutuskannya kayaknya udah lama banget. Menikahnya bulan apa Dreamers? Kalian yang tadi nonton pasti udah tahu jawabannya. Langsung aja tulis di kolom komentar kita. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini masih nyambung sama produk kita yang di depan sini ada Masterpiece. Nah, aku pengen banget kalian sebutin all varian liquid dari My Oats ini. Oke, itu tadi 3 pertanyaan giveaway. Jadi kalian langsung aja jawab di kolom komentar. Nah, hadiahnya apa? Kan penasaran. Dari tadi aku belum sebutin hadiah sama sekali nih Kak Nadia. Jadi hadiahnya untuk satu orang pemenang itu mendapatkan 1 liquid My Oats Masterpiece. Jadi buat kalian yang pengen banget dapetin liquid My Oats Masterpiece ini langsung aja jawab di kolom komentar giveaway ini Dreamers. Oke, itu penutupan dari kita. Jangan lupa juga ikutan giveaway-nya, share ke teman-teman buat ikutan juga biar dapetin liquid Masterpiece yang di depan ini Dreamers. Oke, makasih banget Kak Nadia udah nemenin ngobrol. Makasih juga Mbak Bila. Sharing juga sama kita.
Terus makasih juga tadi udah memberikan solusi atau memberikan informasi untuk vapers yang baru nge-vape. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. See you di next video.